Kata cinta mungkin mudah kita ucapkan, tetapi kata cinta tidaklah hanya sebagai gombalan-gombalan semata. Cinta perlu pembuktian yang tidak hanya dibuktikan dengan lisan, tetapi dibuktikan dengan pembuktian yang begitu besar. Para salaful ummah, orang-orang terdahulu sudah membuktikan cintanya kepada Allah, yang ternyata pembuktian itu bukanlah pembuktian yang main-main. Mari kita lihat seorang Nabi Ibrahim yang sudah membuktikan cintanya kepada Allah, sehingga Allah juga cinta, sehingga Allah menggelarinya dengan Khalilullah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembuktiannya merupakan pembuktian yang begitu besar. Pembuktiannya merupakan pembuktian yang mengambil banyak energi. Berbicara tentang pembuktian sebuah cinta ternyata tidak hanya dilakukan oleh seorang nabi, bahkan seorang malaikat pun pernah membuktikannya di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara cinta, berbicara kesatria, berbicara cinta, berbicara kejujuran. Seorang nabi ulul azmi sudah membuktikan cintanya kepada Allah. Malaikat juga sudah membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang mari kita lihat seorang manusia biasa sudah membuktikan cintanya kepada Allah, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan mengapa harus cinta? Jawabannya hadis Nabi Muhammad, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan mau surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan pernah beriman, ataupun kalian tidak akan sempurna keimanannya sampai kalian saling mencintai satu dengan yang lainnya. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu, apabila kalian melaksanakannya maka kalian akan saling mencintai? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afsus salam bainakum, sebarkan salam dan sebarkan pesan-pesan kedamaian di antara kalian, maka kalian akan didatangi dan diselimuti oleh cintanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيا عباد الله أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المؤمنون المتقون حيث قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Di waktu yang mulia, di hari yang mulia, di mimbar yang mulia, kami khatib secara pribadi mengajak kepada kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekallah kalian untuk bertemu dengan Tuhanmu, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik bekal, yaitu adalah bekal takwa. Imam Ali radhiyallahu anhu menjelaskan, at-taqwa huwa al-khawfu bil jalil wal imanu bit tanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu li yaumir rahil. Imam Ali radhiyallahu anhu menjelaskan makna daripada takwa, al-khawfu bil jalil, senantiasa kalian takwa dan takut kepada Allah, dan rasa takutmu kepada Allah bukan seperti rasa takutmu kepada hewan-hewan buas. Apabila rasa takutmu kepada hewan-hewan buas lantas kamu menjauh darinya, tetapi rasa takutmu kepada Allah berupa takwa, yaitu takut melaksanakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-khawfu bil jalil. Melanjutkan Imam Ali dalam perkataannya, wal imanu bit tanzil, dan senantiasa kalian wajib beriman kepada Al-Quran yang diturunkan dari langit dan kitab-kitab samawi yang lainnya yang Allah turunkan kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Wal qana'atu bil qalil, dan senantiasa kalian menerima rizki yang sedikit dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah merasa Allah tidak sayang kepada kita apabila Allah memberikan rizki yang sedikit. Wal isti'dadu li yaumir rahil. Lantas sahabat Ali bin Abi Thalib menutup sebuah perkataannya, dan senantiasa kalian wajib untuk bersiap-siap menemui datangnya kematian dan menemui datangnya hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul bersama para sahabatnya. Lantas Rasulullah bersabda, la yudkhilu ahadum minkum amaluhul jannata. Wahai para sahabat-sahabatku, aku berpesan kepada kalian di tempat yang mulia ini bahwasannya tidaklah kalian itu masuk surga karena amalan-amalian kalian, wala yujiruhu minan nar, lantas tidaklah juga kalian akan dijauhkan dari neraka karena amalan-amalan kalian yang kalian lakukan selama hidup kalian. Kemudian sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, engkau juga wahai Rasulullah? Wala ana, dan aku juga. Illa bi rahmatin minallah, aku kalian dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya karena cinta dan kasih sayang daripada Allah, karena rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana amalan-amalan itu yang akan mendatangkan rahmat dan cinta serta kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Berbicara tentang cinta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban di dalam Al-Quran yang berbunyi, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau engkau ingin mendapatkan cintanya Allah, lantas Allah juga akan memasukkan ke dalam surga dengan cintanya, maka kalian wajib mengikutiku, kata Rasulullah. Wajib mengikuti Allah, wajib mencintaiku, dan juga wajib mencintai Allah. Jadi jamaah rahimakumullah, sebaliknya, kalau kita ingin cintanya Allah hadir kepada kita, lantas kita juga harus mengikuti Allah, mencintai Allah, mengikuti Rasulullah, dan juga mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia. Kata cinta mungkin mudah kita ucapkan, tetapi kata cinta tidaklah hanya sebagai gombalan-gombalan semata.
Cinta perlu pembuktian yang tidak hanya dibuktikan dengan lisan, tetapi dibuktikan dengan pembuktian yang begitu besar. Para salaful ummah, orang-orang terdahulu sudah membuktikan cintanya kepada Allah, yang ternyata pembuktian itu bukanlah pembuktian yang main-main. Jamaah rahimakumullah, ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia, mari kita lihat seorang Nabi Ibrahim yang sudah membuktikan cintanya kepada Allah, sehingga Allah juga cinta, sehingga Allah menggelarinya dengan Khalilullah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pembuktiannya merupakan pembuktian yang begitu besar, pembuktiannya merupakan pembuktian yang mengambil banyak energi serta pikiran. Jamaah rahimakumullah, mari kita lihat ketika Nabi Ibrahim menjadi seorang nabi, kemudian menginjak umurnya yang ke-100 tahun, Nabi Ibrahim mulai risau. Jamaah rahimakumullah, mulai risau, tidak diberikan rizki berupa anak sebagai penerus dakwah kenabiannya. Mulai risau, siapa yang akan meneruskan dakwah nabiku setelah kepeninggalku, setelah kepergianku, dan setelah kematianku. Jamaah sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia, dan istrinya pun sudah berumur 90 tahun. Di tengah penantian Nabi Ibrahim bersama istrinya, tiba-tiba suatu saat Nabi Ibrahim didatangi dengan dua orang tamu laki-laki yang begitu tampan. Kebiasaan Nabi Ibrahim selalu memuliakan tamunya, memberikan suguhan-suguhan yang terbaik. Disuguhkan seekor kambing bakar, kemudian dipersilahkan kepada tamunya. Jamaah rahimakumullah, dipersilahkan. Lantas setelah dipersilahkan, kedua orang tamu ini hanya berdiam diri saja, tidak menyentuh makanannya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ala ta'kulun, tidakkah engkau memakan hidangan kami? Dua orang tamu ini terdiam. Sampai ketiga kalinya Nabi Ibrahim mengatakan, ala ta'kulun, tidakkah engkau menghabiskan ataupun menyantap atau memakan hidangan yang sudah kami berikan? Kemudian setelah pertanyaan yang ketiga, dua orang malaikat itu mengatakan kepada Nabi Ibrahim, nahnu malak, kami adalah dua orang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira kepada engkau wahai Ibrahim, bahwasanya di usia yang 100 tahun ini, istrimu 90 tahun ini, bahwasanya kamu akan diberikan seorang anak yang digelari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Halim, yaitu anak yang penurut, kemudian anak yang begitu lemah lembut. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah tamu undangan Allah yang berbahagia, waktu berjalan, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala setelah memberikan anak kepada Ibrahim dan istrinya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menguji, membuktikan seberapa dalam kecintaan Nabi Ibrahim kepada Tuhannya, atau hanya kepada anaknya saja. Kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa Ismail kecil dengan ibunya Siti Hajar ke sebuah tempat di wadin, kata Allah, ke sebuah tempat yang begitu gersang, ke sebuah tempat yang tidak ada makanan dan minuman, bahkan tumbuhan pun enggan untuk tumbuh di padang yang gersang tersebut. Yang dilihatnya hanyalah lembah-lembah yang kering dan pegunungan-pegunungan yang tandus. Lantas Nabi Ibrahim meletakkan anak dan istrinya, anak yang baru saja ia dapatkan dari Allah. Kemudian Nabi Ibrahim hendak meninggalkan kedua orang tersebut. Lantas istrinya mengatakan, wahai Ibrahim, tegakah engkau meninggalkan kami di tempat yang tandus ini? Tegakah wahai Ibrahim? Tegakah wahai Nabi Allah? Nabi Ibrahim tidak bergeming. Nabi Ibrahim melanjutkan langkah-langkahnya. Kemudian istrinya bertanya lagi, wahai Ibrahim, tegakah engkau meninggalkan kami di tempat yang begitu tandus, tidak ada makanan? Sampai pertanyaan yang ketiga, Nabi Ibrahim pun tidak menjawab.
Lantas istrinya Siti Hajar menarik jubah daripada Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala? Apa jawaban Nabi Ibrahim? Bala, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban dari Siti Hajar, kalau begitu tinggalkan kami berdua. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Anak yang sudah ditunggu lama, kemudian istri yang sudah menginjak tua, ditinggalkan di tempat yang begitu tandus, hanya pepohonan-pepohonan pun tidak mau tumbuh. Belukar-belukar pun yang hanya ada menemani mereka, jamaah rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan ujian sebagai bukti cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas di tengah ujian yang bertubi-tubi daripada Allah Subhanahu wa taala, datanglah ujian yang berikutnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Ibrahim, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunay inni ara fil manami anni adzbahuk fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ujian yang ketiga datang ketika anak tersebut sudah mulai dewasa, sudah mulai menginjak usia balik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji Nabi Ibrahim dengan perintah untuk menyembelih anaknya, jamaah rahimakumullah. Menyembelih anaknya. Aku melihat dalam mimpiku, aku sembelih wahai Ibrahim, wahai Ismail. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana pendapatmu? Kemudian jawaban dari Ismail kecil. Jawaban dari Nabi Ismail begitu lantang menjawab, if'al ma tu'mar, wahai bapakku, kerjakan, jangan takut, kerjakan, satajiduni insyaallah minas sabirin, Anda akan mendapatkan saya menjadi orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Qadir menjelaskan, ketika Nabi Ismail sudah dilentangkan di atas batu penyembelihan, lantas datanglah setan untuk menggoda, jangan lakukan wahai Ibrahim, jangan lakukan wahai Ibrahim. Tapi apa jawaban Ibrahim? Ini perintah Allah dan anakku juga sudah menyetujuinya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, kemudian Allah memuji Ibrahim, inna hadza lahuwal balaul mubin, sesungguhnya ini benar-benar sesuatu ujian yang begitu nyata, yang begitu berat. Kemudian wafadainahu bidzib'in azim, jamaah rahimakumullah. Lantas ketika itu ternyata Nabi Ismail diganti, Ismail kecil diganti dengan kurban yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, berbicara tentang cinta tidak akan dilakukan hanya dengan orang-orang yang tidak memiliki kejujuran di dalam hatinya. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang cinta lekat dengan para kesatria. Berbicara cinta lekat bagi orang-orang yang jujur di dalam hatinya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim sangat meyakini, kalau kamu ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, silahkan cintai Allah, ikuti Allah, cintai Rasulullah dan ikuti Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, itulah bukti cinta yang telah dilakukan dan diberikan serta dipersembahkan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang nabi, mari kita lihat, berbicara tentang pembuktian sebuah cinta ternyata tidak hanya dilakukan oleh seorang nabi, bahkan seorang malaikat pun pernah membuktikannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Sirah Nabawiyah menjelaskan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diilhamkan untuk berhijrah, diperintahkan untuk berhijrah menyelamatkan iman dari Makkah ke kota Taif. Menyelamatkan iman, jamaah rahimakumullah, bukan menyelamatkan harta, menyelamatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kondisi Mekah pada saat itu tidak memungkinkan, semuanya disiksa. Bilal bin Rabah disiksa, Ammar bin Yasir, bapaknya Sumayyah dibunuh, digoreng, bahkan dibelah
tubuhnya menjadi dua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi untuk hijrah ke Taif, yang sebelumnya para sahabat mengatakan, mata nasrullah, wahai Rasulullah, kapan pertolongan Allah? Kapan pertolongan Allah? Kami disiksa wahai Rasulullah, kami dibunuh wahai Rasulullah, kami digoreng sampai mati terkelupas dan terpisah tulang belulang kami ya Allah. Wahai Rasulullah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qarib, dekat pertolongan Allah, qarib, dekat pertolongan Allah, ayo kita hijrah ke Taif. Diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Taif. Berangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju kota Taif. Berjalan membelah lautan padang pasir yang begitu panas. Di siang hari panas menyengat bahkan membakar. Kemudian di malam hari dingin menyengat bahkan membekukan. Berjalan bersama sahabat-sahabatnya menuju kota Taif dalam rangka menyelamatkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai di kota Taif, pikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa, sebagai manusia biasa yang juga sebagai Rasulullah, mungkin orang-orang Taif akan menerima kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senang dan gembira. Ternyata jamaah rahimakumullah, ketika hendak memasuki kota Taif, dari kejauhan terlihat orang-orang penduduk kota Taif berkumpul di depan pintu gerbang kota Taif. Anak-anak berkumpul, bapak-bapak berkumpul, tua muda berkumpul, laki-laki dan wanita berkumpul. Pikiran para sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah sambutan mesra, ini adalah sambutan cinta dan kasih sayang. Tetapi ternyata sebaliknya jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memasuki kota Taif, kemudian semakin dekat, ternyata bukan sambutan sayang dan mesra yang didapatkan, tetapi justru Rasulullah dilempari oleh batu bersama para sahabat-sahabatnya hingga keningnya mengeluarkan darah. Jamaah rahimakumullah, Nabi yang mulia dilempari batu sampai keningnya mengucurkan darah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dievakuasi dan diamankan oleh sahabat-sahabat yang lain menuju sebuah perkebunan milik seorang Yahudi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat-sahabatnya. Lantas pada saat itu datang malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung Uhud. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wahai Rasulullah. Saya malaikat Jibril datang bersama malaikat penjaga gunung Uhud. Ada apa gerangan wahai penjaga gunung Uhud? Wahai Rasulullah, seandainya engkau memerintahkan kepada saya untuk mengangkat gunung Uhud, kemudian saya akan mengangkat gunung Uhud ke langit, lantas akan saya timpakan dan saya lemparkan kepada penduduk Taif, karena penduduk Taif sudah lancang dan sudah jahat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seolah tidak terima bukti kecintaan malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah tidak terima. Seandainya engkau wahai Rasulullah memerintahkan saya untuk melemparkan gunung Uhud ke atas kepala mereka, insya Allah dan niscaya saya akan melaksanakan wahai Rasulullah. Tapi apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jangan wahai malaikat, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan suatu saat nanti keluar dari rahim-rahim ibu mereka pejuang-pejuang yang akan kelak membebaskan, pejuang-pejuang yang akan kelak membela kehormatan Islam dan kehormatan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Ternyata doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas ternyata di akhir ketika muncul gerakan kemurtatan dan nabi palsu, ketika memerangi Musailamah al-Kadzab, mayoritas tentara, mayoritas yang ikut bergabung memerangi nabi palsu adalah anak-anak muda dari kota Taif yang dulu orang tuanya jahat kepada nabi, yang dulu orang tuanya lancang kepada nabi, bahkan sampai melempari nabi hingga wajahnya pun terluka.
Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Berbicara cinta, berbicara kesatria, berbicara cinta, berbicara kejujuran. Seorang nabi ulul azmi sudah membuktikan cintanya kepada Allah. Malaikat juga sudah membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang mari kita lihat seorang manusia biasa sudah membuktikan cintanya kepada Allah, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib. Kita lihat bagaimana Ali bin Abi Thalib membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Rasulullah dikepung di malam hijrah ke Madinah, semua orang-orang Quraisy mengutus pemuda-pemuda terkuat dan pemuda-pemuda tangguhnya untuk mengepung rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan kepada pemuda-pemuda tersebut, tangkap Muhammad, jangan biarkan dia hijrah ke Madinah, sembelih dia, kemudian darahnya kalian tampung dalam suatu tempat, kemudian darahnya kalian bagi-bagikan kepada kabilah-kabilah seluruh Makkah. Jangan biarkan Muhammad lolos, jangan biarkan Muhammad bisa berhijrah ke Madinah pada malam hari ini, kepung mereka. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Di tengah suasana-suasana genting tersebut, kemudian datang seorang anak muda, seorang kesatria bernama Ali bin Abi Thalib, hampir menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ya Rasulullah ana afiduka ala firashika, wahai Rasulullah, silahkan engkau berangkat hijrah melalui pintu belakang, wahai Rasulullah, aku yang akan menggantikan engkau di tempat tidurmu, wahai Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Ali bin Abi Thalib, wahai Ali, mereka akan membunuhmu. Mereka akan mengira bahwasanya yang duduk ataupun yang tidur di kasurku ini adalah diriku. Apabila engkau menggantikannya, mereka akan membunuhmu, wahai Ali bin Abi Thalib. Tidak apa, wahai Rasulullah, bukti kecintaan kepada Rasulullah, biarlah diri ini hancur asalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa berangkat hijrah ke Madinah. Berbicara tentang cinta, berbicara kesatria, jamaah rahimakumullah, berbicara tentang cinta, berbicara kejujuran di dalam hati, tidak hanya simbol-simbol gombal-gombal busuk belaka, jamaah rahimakumullah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya berangkat lewat pintu belakang, diloloskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ali bin Abi Thalib menggantikan beliau di tempat tidur beliau, yang jaminannya mereka akan dibunuh. Ali bin Abi Thalib akan dibunuh oleh mereka-mereka yang sudah mengepung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Mengapa harus cinta? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wahai sahabat-sahabatku, kalian tidak akan masuk surga. Cinta ini adalah jaminan untuk masuk surga, jamaah rahimakumullah. Dan mengapa harus cinta? Jawabannya hadis Nabi Muhammad, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wala tu'minu hatta tahabu, dan kalian tidak akan pernah beriman ataupun kalian tidak akan sempurna keimanannya sampai kalian saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah kalian aku tunjukkan sesuatu apabila kalian melaksanakannya maka kalian akan saling mencintai. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afsus salam bainakum, sebarkan salam dan sebarkan pesan-pesan kedamaian di antara kalian, maka kalian akan didatangi dan diselimuti oleh cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Kita hanya bisa berdoa, mudah-mudahan kita bisa mengikuti Rasulullah, mencintai Rasulullah, mencintai Allah dan mengikuti Allah Subhanahu wa taala, sehingga cinta Allah datang kepada kita, kemudian dengan cinta itulah Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelimuti kita dengan kecintaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghadirkan cintanya kepada kita, sehingga apabila Allah sudah cinta, tentulah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba yang selalu saling mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat inna qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kasihilah kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada mendahului kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami memohon kepada Engkau ya Allah, berikanlah kami kehidupan yang layak ya Allah, di dunia dan di akhirat ya Allah, dan jauhkanlah kami dari api neraka ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tunjukkanlah kebenaran itu dengan sejelas-jelasnya ya Allah, sehingga kami mampu untuk melaksanakan dan mengikutinya ya Allah. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Sebaliknya ya Allah, tunjukkanlah yang buruk itu buruk ya Allah, sehingga kami bisa menjauhinya sejauh mungkin ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik. Ya Allah, berilah, cahayailah hati-hati kami ya Allah dengan cahaya hidayahmu ya Allah. Kama nawartal ardu binuri syamsik abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Sebagaimana engkau menyinari siang hari dengan mataharimu ya Allah, ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma sahil umurana. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami ya Allah. Wasahil umur walidaina, mudahkanlah urusan kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih ada maupun yang sudah mendahului kami ya Allah. Lapangkanlah kuburnya ya Allah, terangilah kuburnya ya Allah, jangan siksa ia ya Allah dengan fitnah kuburmu ya Allah, dan jadikanlah kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman-taman daripada taman-taman surga ya Allah. Wasahil umur jami'al muslimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, wahai Rabb yang pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah, mudahkanlah urusan kaum muslimin ya Allah. Mudahkanlah urusan kaum muslimin dimanapun mereka berada ya Allah. Mudahkanlah urusan kaum muslimin yang sedang terdolimi ya Allah. Al-Aqsa kami terdolimi ya Allah. Al-Aqsa kami terdolimi ya Allah. Belahan-belahan bumi yang lain terdolimi ya Allah. Berilah kesabaran kepada mereka ya Allah. Berilah kekuatan kepada mereka ya Allah, dan angkatlah derajat mereka ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim, wahai Rabb yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wasahil umur man hadara fi hadal masjid. Ya Allah, dan kami juga tidak lupa untuk berdoa kepada Engkau ya Allah, bagi jamaah yang hadir pada siang hari ini ya Allah, mudahkanlah urusannya ya Allah. Apabila mereka memiliki masalah, keluarkanlah dari masalah-masalahnya ya Allah. Berikanlah solusi yang terbaik dari masalah-masalah mereka ya Allah. Mereka adalah hamba-Mu ya Allah, mereka adalah abdun-Mu ya Allah. Sayangilah dan kasihilah mereka ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim, apabila mereka memiliki hutang dan sulit untuk melaksanakan hutang tersebut ya Allah, maka mudahkanlah untuk melunasinya ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim, wahai Rabb yang memiliki kekuasaan langit dan bumi ya Allah.
Wasahil umura man hadara fi hadal masjid ya Allah, apabila mereka memiliki anak yang belum soleh ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang soleh ya Allah. Apabila mereka memiliki istri yang belum solehah ya Allah, jadikanlah istri-istri mereka yang hadir pada siang hari ini istri-istri yang solehah ya Allah, yang taat kepada suami dan kepada Engkau ya Allah. Apabila yang hadir pada siang hari ini belum menjadi suami yang soleh ya Allah, jadikanlah suami yang soleh ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim, yang taat kepada Engkau dan taat kepada Rasulnya ya Allah. Laulaka man siwaka ya Allah, kalaulah kami tidak mengharap kepada Engkau, lantas kami akan mengharap kepada siapa ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ya Allah, sembuhkanlah yang sakit di antara kami ya Allah. Sembuhkanlah yang sedang diuji dengan penyakit di antara kami ya Allah. Berilah mereka kesabaran ya Allah. Sembuhkanlah mereka ya Allah dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan bekas ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim, ya Rahmanu ya Rahim, as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, kami memohon surga Engkau ya Allah, dan jauhkan kami dari neraka Engkau ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salah.